Selamat sore Tribuners, Dodi Sudrajat tak hadir dalam mediasi oleh Komnas PA. Dodi Sudrajat tak menghadiri panggilan Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA dalam agenda mencari formula sebelum mediasi dengan Faisal. Terkait hal itu, Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait merasa kecewa dengan ayah mendiang Vanessa Angel itu yang hanya merespon lewat media sosial. Berikut laporan langsung dari reporter Grid.id pada Sabtu 15 Januari 2022 pada pukul 11:24 waktu Indonesia Barat. Baik, saya kira saya ingin memulai pertemuan ini atau konferensi pers ini bermula, nanti saya jelaskan, bermula dari 1 bulan yang lalu, Saudara Dodi Sudrajat itu menghubungi Komnas Perlindungan Anak menyampaikan keluhan-keluhan terhadap apa yang sedang terjadi di antara Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat. Tentu sebagai lembaga yang peduli anak, pada saat itu kita terima semua laporan-laporan, dokumen-dokumen, keluhan-keluhan dari saudara Dodi. Namun setelah kami mendengarkan semua penjelasan, maka langkah untuk mengkonfirmasi terhadap apa yang disampaikan Dodi, misalnya ada eksploitasi, dia menganggap bahwa keluarga Faisal melakukan eksploitasi terhadap Gala Sky, lalu kemudian dia tidak boleh lagi bisa bertemu dengan cucunya, lalu kemudian ada umpatan-umpatan dalam bentuk kekerasan untuk membenci saudara Dodi. Itu informasi yang disampaikan pada saat dia meminta saya untuk menanggapi atau Komnas menanggapi peristiwa itu. Tetapi pada saat itu saya tidak langsung respon, hanya mendengarkan semua keluhan-keluhan, termasuk tayangan-tayangan video yang disampaikan sebagai menurut dia adalah dokumen bagaimana anak itu tereksploitasi dan sebagainya. Nah, saya tidak langsung respon karena standar prosedur kita itu harus mengkonfirmasi kepada orang yang dilaporkan. Maka kita mengusulkan waktu itu akan menjawab persoalan yang diadukan oleh saudara Dodi setelah bertemu dengan Pak Faisal. Nah, akhirnya kita mengagendakan visitasi ke rumah Pak Faisal. Dan kawan-kawan wartawan, kami waktu itu bertemu dengan Gala, bertemu dengan Pak Faisal, keluarga besar, kemudian juga pengasuhnya yang berinisial Puji atau apa ya. Nah, artinya kami itu diberikan kesempatan dalam melihat atau pada saat visitasi itu untuk mengkonfirmasi pengaduan dari si Dodi. Nah, dari beberapa pengaduan itu kita mendapatkan fakta-fakta, ya. Pada saat itu kita bertemu, bercengkrama dan sebagainya. Nah, kemudian di saat kami visitasi, berinteraksi dengan cucu dari Pak Faisal dan Pak Dodi dan keluarga besarnya, kami menyimpulkan pertama sekali adalah bahwa Gala itu kita rekomendasikan biarkanlah dia berada dalam situasi yang menyenangkan, ya, tidak menyebutkan ke Faisal, ke Dodi dan sebagainya, tapi biarkanlah anak itu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginannya, rasa nyaman dan sebagainya. Karena memang kami tidak menemukan ada bukti-bukti misalnya dimungkinkan untuk misalnya Pak Faisal dicabut perwaliannya misalnya seperti itu. Tapi kan itu masih dalam proses hukum. Mereka melakukan itu oke. Nah, pada kesempatan itu kawan-kawan, saya atau atas nama Dewan Komisioner Komnas Perlindungan Anak diminta sebagai mediator, ya, baik itu sebagai saksi ahli nanti kalau misalnya dipanggil oleh pengadilan. Saya bilang iya. Nah, keluarga Faisal juga mempercayakan supaya ada mediasi dan oke. Nah, dalam kerangka itu kan harus dikondisikan apa kemauan dari Pak Faisal kepada Pak Dodi. Hari inilah kita panggil untuk mencari formulasi kira-kira pikirannya Pak Dodi itu mengenai semua laporan-laporan yang ada itu bagaimana formulasinya untuk duduk bersama.
Pak Faisal sudah sangat terbuka dan meminta kita, dan Pak Faisal sendiri sudah tidak minta lagi pada mediator-mediator lain, sudah menunjuk Komnas Perlindungan Anak. Karena tanggung jawab itulah kawan-kawan, saya panggil Dodi untuk hadir menyampaikan apa kira-kira formulasi sebelum kita pertemukan dengan Pak Faisal. Kan gitu, kita kirim surat resmi, ya, kita meminta supaya beliau datang dengan terbuka, karena itu atas permintaan Pak Dodi, bukan atas permintaan kita. Tentu atas permintaan Pak Faisal untuk menjadi mediator, alangkah eloknya kan kita harus ketemu dengan Pak Dodi. Hari ini sangat mengecewakan, dia tidak menjawab apa-apa, bahkan hanya di WA, saya tidak bersedia hadir di Komnas Perlindungan Anak atas panggilan Komnas Perlindungan Anak. Tidak ada lagi yang perlu diklarifikasi, itu yang ada di jawaban dari surat kita, ya. Jadi kita resmi membuat surat hari ini untuk hadir, untuk memberikan kesempatan kepada Pak Dodi untuk menyampaikan formulasi apa sih sebenarnya yang ada dalam pikirannya dalam mediasi nanti. Nah, itu kan kesempatan saya berikan kepada Pak Dodi, tapi dia menolak. Di WA itu menekan tidak bersedia datang ke Komnas Perlindungan Anak, dan dia katakan apalagi yang perlu diklarifikasi, apalagi yang mau disusun formulasi untuk mediasi itu. Karena dia tanda petik kecewa kepada kita pada saat saya visitasi ke rumah Pak Faisal, kok saya nggak menunjukkan itu video-video itu loh, yang ada kata dodot lah, kata apalah dan sebagainya gitu kan, ada kata anjing lah dan sebagainya gitu. Kenapa itu nggak disampaikan ke wartawan? Saya bilang kepada Pak Dodi semua informasi itu tidak bisa diumumkan kepada publik, karena kasihan si galanya. Oleh karena itu, datanglah konfirmasi ke tempat kita, dokumenmu silakan sampaikan kepada kita. Itulah yang sebenarnya pertemuan hari ini, kawan-kawan. Jadi mohon maaf karena beliau yang menolak untuk menyelesaikan masalah ini. Dia bilang tidak ada lagi masalah. Ya. Saya kira kesombongan dari Pak Dodi, padahal kita beretiket baik, nggak punya kepentingan apa-apa. Gitu, kawan-kawan. Jadi itu mau saya jelaskan sekarang, ketika Pak Dodi menolak, ya. Sekali lagi, Dodi menolak untuk menyelesaikan masalah itu, dan kita beretiket baik, tidak ada kepentingan apa-apa, dan atas kemauan dari Pak Faisal. Nah, itu artinya Pak Dodi nggak mau menyelesaikan masalah itu. Karena terus terang, apalagi mau diklarifikasi, kan dia bilang begitu. Apalagi yang mau saya jelaskan, karena Pak Adi sendiri pada konferensi pers di rumahnya Pak Faisal tidak menjelaskan, tidak memberitahu bahwa ada video-video ini. Saya bilang sama dia dalam WA saya itu, loh, ini semua informasi nggak bisa disampaikan kepada publik. Justru apa informasi itu yang akan kita diskusikan, kasihan si Gala. Nah, oleh karena itu sampai hari ini saya menyimpulkan bahwa Gala lebih baik dia tinggal di tempat yang nyaman. Oleh orang sekitar harus didukung dia bertumbuh dan berkembang. Nah, kalau nanti saya diminta oleh saksi ahli untuk gugatan perwalian yang diusulkan Pak Faisal, saya kira karena sudah ditunjuk saya siap, dan Dewan Komisioner akan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Ya, jadi saya kira itu, dan kemudian mungkin Ibu Rustin menjelaskan. Baik, saya Rustin Ilyas. Saya ingin menambahkan bahwa Komnas sebetulnya tidak berpihak. Kita berupaya sebaik mungkin menjadi mediator. Tapi dengan berkembangnya pembicaraan dan mitigasi kita ke tempat Bapak Faisal, dan kita melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Gala begitu lincahnya dia dan begitu nyamannya anak ini menjadi anak yang tumbuh kembang, ya kita memang harus jujur. Nah, untuk itu saya mohon kepada teman-teman pers di sini untuk untuk membuat berita yang nantinya akan mungkin bisa dibaca oleh Gala kalau dia sudah gede, tidak menyalahkan salah satu. Karena begini,
janganlah kita ikut mendidik Gala menjadi anak yang durhaka. Karena bagaimanapun juga Pak Dodi maupun Pak Faisal adalah eyang-eyang mereka, eyang-eyang Gala. Tapi dalam kasus ini proses harus berjalan sesuai dengan kepentingan anak. Dia harus tumbuh kembang dengan sempurna, tidak didiskriminasi, dia boleh berpartisipasi. Dan itulah yang kita pegang sebagai pedoman sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya rasa itu saja, dan saya titip sekali kepada adik-adik di sini karena jejak digital itu tidak akan hilang soalnya. Jadi kalau sampai nanti pemberitaan itu lebih mengarah kepada si kecil ini dan kemudian membuat yang please don't make bad news is a good news. Tapi buatlah berita yang proporsional, karena ini bukan sensasi. Ini adalah masalah anak-anak yang harus kita bela. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Ya, sebentar ya, saya mau tunjukkan dulu jawaban beliau ya pada kita. Ya. Bacakan ya. Terima kasih atas undangan yang terhormat Bapak Aris Merdeka Sirait untuk saya. Mohon maaf saya tidak berkenan untuk datang atas undangan Bapak ke Komnas Perlindungan Anak. Tidak ada yang perlu diklarifikasi dan solusi yang terbaik untuk cucu saya Gala juga, bahasanya kurang-kurang, datang atas undangan ke KNPA atau Komisi Nasional Perlindungan Anak. Tidak ada yang perlu diklarifikasi dari saya, dan solusi yang terbaik untuk cucu saya Gala juga sedang dalam persidangan Pengadilan Agama Jakarta Barat. Demikian dan terima kasih. Artinya dia menolak. Undangan resminya saya sudah sampaikan, karena kewajiban kita lah untuk mengundang beliau untuk cari formulasi sebelum ada mediasi itu, tapi beliau menolak. Jadi saya katakan baik Pak Doni, karena tidak apa-apa, karena ini merupakan satu penolakan untuk menyelesaikan masalahnya. Padahal ini adalah permintaan Pak Dodi, bukan permintaannya Komnas. Sejak awal tadi kan saya ceritakan kronologinya, bahwa beliau lah yang minta kita mau ikut campur menyelesaikan masalah ini. Itu Pak. Saya kira itu. Ada pertanyaan dari kawan-kawan? Ya. Apakah dengan tindakan Pak Dodi ini Komnas Perlindungan Anak akan bersikap sendiri? Bagaimana? Apakah dengan tidak adanya Pak Dodi ini, apakah Komnas